Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan, di malam yang sangat berbahagia ini ya. Malam ini adalah malam Nuzulul Quran atau malam diturunkannya Al-Quran. Saya membuat video ini setelah beberapa bulan kemarin tidak bikin video. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seperti biasa dunia ilmu goib atau dunia ilmu hikmah. Nah, sedangkan pembahasan kali ini yaitu dari pertanyaan beberapa sedulur PSF yang sudah saya persiapkan ya. Dan mungkin ini menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa sedulur, terkhususnya bagi pemula yang baru belajar ke dunia spiritual gitu ya. Nah, pertanyaannya ini mengenai sosok jin atau setan. Seringkali kita melihat gambaran hantu di TV seperti kuntilanak, pocong dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaannya, mereka itu golongan jenis apa? Apakah jin, setan, siluman, iblis, atau sama saja? Nah, jadi mungkin dari pertanyaan ini bisa kita simpulkan bahwa apakah yang di TV-TV atau yang di YouTube itu kan suka ada penampakan gitu kan, suka ada perwujudan kuntilanak atau pocong gitu kan. Nah, apakah sosok itu sosok jin atau sosok setan atau sosok siluman atau iblis gitu ya? Gitu ya, benar ya? Nah, maka dari itu saya akan jawab pertanyaan ini dengan yang saya tahu ya. Saya akan jelaskan dulu. Jadi sedulur jangan terlalu percaya dulu dengan penampakan yang sering sedulur lihat gitu ya di baik itu di TV, di YouTube. Karena sekarang itu banyak sekali fenomena penampakan itu yang settingan gitu kan, yang dibikin-bikin. Ya tujuannya sih supaya menarik penonton gitu kan, menarik istilahnya ya menarik inilah adsense lah gitu kan, supaya terpenuhi gitu. Ya saya bukan berarti saya istilahnya membongkar rahasia mereka gitu ya. Ya emang faktanya begitu. Dari semua tontonan yang sifatnya spiritual atau mengenai dunia jin gitu kan, seringkali kita kebanyakan tertipu gitu kan. Kebanyakan kita tertipu bahwa sosok yang ada di TV atau di YouTube itu adalah asli gitu kan, asli. Padahal kebanyakan 99% bahkan itu hanyalah settingan gitu kan. Karena banyak zaman sekarang itu kan sudah banyak ya aplikasi software ataupun teknologi yang bisa bikin editan itu seperti nyata gitu. Apalagi kostum-kostum hantu juga sekarang sudah banyak gitu. Ini jangan terlalu percaya lah gitu ya. Nah, meskipun dari 99% itu ada 1%-nya yang memang penampakan yang asli, yang nyata gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bahas, yaitu penampakan yang memang asli atau nyata. Nah, apakah benar itu adalah sosok jin atau setan atau siluman atau iblis gitu ya? Kalau menurut saya itu adalah sosok jin, itu sosok jin. Jadi mereka itu secara sengaja memasuki dunia manusia atau alam manusia. Tujuannya yaitu untuk menakut-nakuti atau untuk memperlihatkan wujudnya gitu ya. Tentu untuk bangsa jin bisa memasuki dunia manusia itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar gitu ya. Jadi ibaratnya gini, manusia ingin bisa memasuki alam jin itu juga perlu kekuatan besar. Dan sebaliknya, bangsa jin yang ingin memasuki alam manusia juga perlu kekuatan besar gitu. Jadi memang dunia manusia sama dunia jin itu memang tidak berbeda jauh ya. Seperti halnya kita beraktivitas bekerja, mencari nafkah, makan. Di alam jin juga sama seperti itu. Jadi jangan berprasangka bahwa di alam jin itu semua golongan jin itu hanya menakut-nakuti manusia. Bukan begitu gitu. Ada sebagian bangsa jin yang memang tugasnya atau hobinya itu menakut-nakuti manusia gitu. Tujuannya ya sebenarnya buat menakut-nakuti, untuk menggoda iman. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan menggoda iman. Lebih tepatnya itu untuk menakut-nakuti lah gitu, untuk candaan lah gitu. Nah, dari situ mereka mengumpulkan kekuatan yang sangat besar
Contohnya kita lagi lewat gitu kan di suatu kebun gitu. Nah, kemudian di situ ada bangsa jin seperti halnya pocong gitu ya. Nah, pocong itu mengumpulkan kekuatan sebelum bisa kita lihat, mengumpulkan kekuatan, dipadatkan gitu ya, sehingga bisa membentuk penampakan gitu ya. Nah, kalau bangsa jin sudah memasuki alam manusia, maka wujudnya itu bisa terlihat, bahkan bisa dipegang gitu ya, dan kekuatannya pun bisa kerasa gitu. Kebanyakan kan dari kita semua itu kalau melihat penampakan kan suka ada perasaan merinding gitu ya. Itu dikarenakan benturan energi kita, energi manusia bersamaan dengan energi bangsa jin gitu, sehingga efeknya ke badan kita itu menjadi merinding gitu, atau bisa dibilang benturan energi lah gitu. Nah, jadi memang tidak sembarangan bangsa jin yang bisa memasuki dunia manusia gitu kan. Apalagi ini bisa direkam atau divideokan gitu kan. Menurut saya sangat jarang yang seperti itu. Meskipun iya memang ada beberapa yang benar gitu kan, memang ada yang asli bahwa itu adalah sosok jin, tapi tidak semuanya gitu. Malah kebanyakan itu yang istilahnya settingan lah gitu. Jadi di sini saya tidak akan membongkar siapa-siapa yang settingan. Ya intinya buat pelajaran buat kita semua gitu ya, bahwa dunia jin itu tidak seperti itu gitu, tidak seperti yang ada di TV-TV gitu, tidak seperti itu. Itu hanyalah sebagian luarnya saja lah yang terlihat dengan mata kepala kita selama ini gitu, padahal bukan seperti itu dunia jin itu. Nah, jadi begitu. Jadi bukan dari setan, siluman atau iblis ya. Setan itu kan berbeda ya, berbeda alam gitu kan, berbeda alam. Siluman juga berbeda, iblis pun juga berbeda lagi ya. Meskipun siluman kadang ada ya siluman bangsa siluman yang suka menampakkan diri, tapi jarang gitu kan, berbeda tingkatan. Dan yang selama ini kita lihat di TV-TV itu kebanyakan dari bangsa jin gitu, bangsa jin yang mereka itu sebenarnya tugasnya itu menakut-nakuti manusia gitu. Jin itu saat memasuki dunia manusia itu dia mengerahkan seluruh kekuatannya, sehingga membuat pikiran kita merasa takut, terbayang-bayang, bahkan bisa jadi pingsan gitu kan, karena memang benturan energi yang sangat besar dari bangsa jin itu, sehingga kita menjadi bisa jadi merinding dulu kan gitu. Biasanya proses pertamanya merinding gitu kan, lama-lama nanti melihat sosok gitu. Nah, di bangsa jin juga kekuatan mereka itu diukur dengan kekuatan kita gitu. Kalau misalnya kekuatan kita lebih besar dengan kekuatan jin itu, maka dia akan kalah gitu kan. Tapi kalau kekuatan jin lebih besar daripada kekuatan kita, maka kita yang kalah. Nah, maksudnya kalahnya bagaimana Ki Bagus misalnya? Jadi kalah di sini misalnya ada sedulur yang berjalan-jalan gitu ya, tiba-tiba ada sosok jin yang tidak kita lihat, kita tabrak gitu ya, kita tabrak berpapasan, kita tabrak, dia nabrak kita nabrak dia gitu kan, secara kita tidak tahu. Nah, sebenarnya di sini sudah ada fenomena di tubuh kita atau di tubuh jin itu. Kalau kekuatan kita lemah, maka kita bisa contohnya bentol-bentol atau misalnya meriang itu kan, sakit. Itu dikarenakan kekuatan kita yang lemah, sehingga energi di jin itu akan menempel di tubuh kita gitu, di luar tubuh kita. Atau sebaliknya, kalau kekuatan jin itu lemah terus kitanya kuat, maka saat kita berpapasan dengan jin itu juga bisa meriang gitu. Jin itu bisa meriang, bisa sakit, bisa panas gitu kan, sama bisa gatal-gatal gitu. Sebenarnya itu sih perbedaannya gitu, dari tingkat kekuatan kita sama kekuatan jin, maksudnya kekuatan batin ya gitu, kekuatan batin gitu, maksud saya. Jadi itu penjelasan mengenai sosok jin yang sering ada di TV, di YouTube gitu ya. Jadi intinya tidak semuanya itu nyata, tidak semuanya itu asli, kebanyakan hanya palsu atau settingan atau editan ya, atau editan. Nah, yaitu anggap saja sedulur itu hanya sekedar menonton film biasa ya gitu. Jadi jangan dianggap itu asli atau itu bangsa jin yang memasuki alam manusia gitu. Jangan seperti itu dulu. Ya meskipun editannya terasa nyata atau terlihat nyata, ya itu tidak menjamin bahwa itu adalah jin gitu kan. Itu tidak menjamin. Makanya kita perlu waspada, anggap hanyalah sekedar hiburan, tontonan gitu kan, ambil yang positifnya lah, ambil yang positifnya, buang negatifnya gitu. Hanya sekedar tontonan, hiburan semata gitu aja.
Baiklah, mungkin cukup sekian dulu konten malam hari ini, semoga bermanfaat. Saya Ki Bagus Purwas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.